Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Retnosari, calon guru penggerak angkatan 10 dari TKPK Deporejo, Kecamatan Rimurjo, Kabupaten Lampung Tengah. Saya di sini akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Berikut ini merupakan rancangan tindakan untuk aksi nyata. Latar belakang, murid tidak menyukai peraturan karena jika mereka melanggar peraturan akan cenderung mendapat hukuman dan akan mempermalukan dirinya. Tujuan dari aksi nyata ini: 1. Menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. 2. Menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur dari aksi nyata ini, terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas yang dilakukan guru dan murid. Murid mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masa tindakan. Langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan yaitu menghadap kepala sekolah meminta izin untuk mendiseminasikan budaya positif kepada rekan guru. Mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman tentang budaya positif atau keyakinan kelas dan segitiga revolusi. Berkolaborasi membuat keyakinan kelas, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Hubungan yang dibutuhkan antara lain hubungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah dihukum dapat dilakukan dengan lancar. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi tentang budaya positif kepada rekan guru TKPK Deporejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Guru hebat semuanya. Pada siang ini saya Ani Retnosari, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari TKPK Deporejo, Kecamatan Rimurjo, Kabupaten Lampung Tengah. Di sini saya akan berbagi setelah saya mengikuti program guru penggerak ini yang saya dapatkan di modul 1.4 tentang budaya positif. Budaya positif, ibu-ibu guru hebat pasti sudah tidak asing lagi dengan bahasa budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Saya Bu, ya silakan. Ya, budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik yang diterapkan di sekolah kita seperti sapa, senyum, santun, yaitu dan sebagainya. Terima kasih untuk jawabannya Bu Sri Handaya. Dari modul ini di sini ada topik dalam modul 1.4 tentang budaya positif. Budaya positif itu ada disiplin positif dan nilai-nilai perubahan, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif, kira-kira Ibu sudah sering dengarkan dan kita sudah sering melakukan. Kira-kira apa ya? Ya, Bu Esti. Baik, terima kasih Bu Ani Retnosari. Disiplin positif adalah menumbuhkan positif dalam diri anak yang berasal dari dalam dirinya tanpa harus ada hukuman ataupun hadiah. Jadi intinya kalau disiplin positif itu datangnya dari diri anak, terus dari situ tanpa adanya hukuman. Jadi memang berasal dari diri dia sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif, kira-kira Ibu sudah sering dengarkan dan kita sudah sering melakukan. Kira-kira apa ya? Ya, Bu Esti. Baik, terima kasih Bu Ani Retnosari. Disiplin positif adalah menumbuhkan positif dalam diri anak yang berasal dari dalam dirinya tanpa harus ada hukuman ataupun hadiah.
Jadi intinya kalau disiplin positif itu datangnya dari diri anak, terus dari situ tanpa adanya hukuman. Jadi memang berasal dari diri dia sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Sedang perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon, teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang kita lakukan untuk seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Positif bisa karena adanya kesadaran diri. Di sini ada dua, disiplin biasa dan disiplin positif. Perbedaannya, disiplin biasa dikendalikan oleh reward dari kontrol eksternal orang lain, adanya hukuman atau hadiah, fokus pada perilaku yang salah, kesadaran jangka pendek, perilaku yang melanggar adalah ancaman yang mengganggu. Pendidik sebagai pengontrol, hakim, polis, atau penghukum. Sedangkan disiplin positif dikendalikan dirinya sendiri, dikontrol dari internal, adanya konsekuensi logis dari semua tindakan. Fokus pada akar pembentukan perilaku atau karakter, dibuat bersama sehingga dia dilibatkan sebagai ownership. Kesadaran jangka panjang yang ditumbuhkan. Perilaku yang melanggar adalah sebuah kesempatan untuk mengajarkan karakter. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Nah, di sini motivasi itu biasanya ada dari dalam sama dari luar ya, ibu-ibu ya. Kalau dari luar biasanya dengan penghargaan atau hadiah yang kita berikan kepada peserta didik. Kalau dari dalam itu kemauan dari anak-anak sendiri peserta didik. Dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang lain yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, ini biasanya kalau kita ngasih hadiah ke anak-anak, itu akan membuat anak-anak menjadi tergantung. Aku mau melakukan ini, nanti aku dikasih imbalan sama bu guru. Aku mau ini, nanti dapat ini. Nah, dihukum oleh penghargaan. Kira-kira adakah dampaknya, ibu-ibu? Ada, Bu. Ya, Bu Ari, silakan. Baik, di sesi ini yaitu penghargaan yang diberikan oleh anak ya. Itu apakah ada dampaknya? Pasti ada dampaknya. Karena anak dengan kebiasaan ini terkait dengan budaya positif, tapi dihukum dengan penghargaan. Penghargaan itu bisa negatif, yang menerima juga niatnya positif. Bahwasanya kalau penghargaan itu dikasihkan itu
Memang anak dalam pembelajaran itu akan ketergantungan. Misalnya contoh nih, diberikan barang misalnya. Nanti kalau saya semangat, saya berani maju, saya geraknya cepat misalnya, saya nanti dapat dapat penghargaan. Tapi itu kan positif ya. Tapi kalau berupa yang lain-lainnya itu bisa ketergantungan akan berpengaruh negatif. Jadi penghargaan itu sebaiknya kita menghukum anak dengan penghargaan yang positif. Terima kasih tanggapannya Bu Ari. Betul sekali yang disampaikan oleh Bu Ari Istiqomah. Dampak pemberian penghargaan, yang pertama ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Nah, biasanya kalau yang dapat hadiah, dapat penghargaan, kawannya yang lain merasa iri. Itu yang dimaksud dengan merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan. Nah, ini bukan penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan menurunkan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, yang di sini yang dimaksud penghargaan itu dapat menurunkan kreativitas anak. Misalnya anak-anak harus membuat seperti ini, nanti dapat hadiah dari bu guru berupa bingkisan. Nah, anak-anak lupa dengan kreativitas dia, jadi dia membuat apa yang ibu guru inginkan. Nah, seperti itu. Itu yang dinamakan menurunkan kreativitas. Mengurangi motivasi dalam diri anak. Oh, aku ini harus seperti ini. Ternyata dia hanya mengharapkan imbalan saja atau hadiah penghargaan dari bu guru. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal, yaitu beri pengakuan secara khusus, benar-benar pada fokus atau detail apa yang telah dicapai. Beri pengakuan secara pribadi, tidak secara global dalam sebuah grup. Beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian semua murid yang mempunyai kelebihan. Beri pengakuan secara konsisten setiap kemajuan dalam proses. Fokus pada proses. Nah, di sini biasanya kan kita setiap hari sering memberikan apresiasi untuk anak-anak peserta didik kita. Misalnya, hari ini Adit hebat. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Membuat anak sakit, baik fisik atau hati, untuk jangka waktu yang lama. Anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, tidak dihargai, dipermalukan. Itu dampak dari hukuman. Konsekuensi, sesuatu yang terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu yang pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus, tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Restitusi. Adakah dari ibu-ibu yang hebat ini yang sudah tahu apa sih itu restitusi? Saya, Bu. Ya, silakan. Menurut saya restitusi itu kasus atau masalah yang terjadi secara spontan, tidak direncanakan, akan tetapi terjadinya restitusi itu dalam pembelajaran berlangsung. Terima kasih Bu Ari atas tanggapannya tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Gosen tahun 2004. Ciri-ciri restitusi yaitu 1. Bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan.
2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran bukan paksaan. 4. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Keyakinan kelas. Di sini ada peraturan dan keyakinan kelas. Di sini ada perbedaannya. Kalau ini ada kaitannya. Misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelas yang kita ambil adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai berarti menghormati orang lain dan komitmen. Dilarang melakukan kekerasan berarti keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu termasuk kesehatan. Bergantian atau sabar menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker, itu termasuk keyakinan kelas yang menuju kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu kesehatan dan keamanan. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia yaitu kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, bertahan hidup, kebebasan, kesenangan. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Terima kasih Bu Guru hebat. 5 posisi kontrol diri. 5 posisi kontrol. 1. Identitas gagal, identitas berhasil atau sukses. Identitas gagal ini penghukum, pembuat rasa bersalah. Kalau identitas berhasil, teman, pemantau, manajer. Ini 5 posisi kontrol guru. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi menstabilkan identitas, validasi tindakan, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Validasi tindakan membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia mempunyai tujuan adalah memenuhi basic needs, apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, atau survival. Next. Menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini saya memiliki video tentang kasus atau kejadian yang ada di TK. Nah, mari kita lihat. Nah, di sini ada Ikra. Nah, dari video itu Ikra kan jatuh, kakinya terluka, berdarah, tapi Ikra tidak menangis. Dari 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh guru, posisi kontrol manakah yang saya gunakan? Manajer. Ya, Bu Sari, silakan. Baik, terima kasih Bu Ani. Dari video yang telah saya lihat ini, saya melihat bahwa Bu Ani ini bisa menjadi seorang teman, pemantau, juga sebagai manajer.
Seperti itu Bu Ani. Terima kasih. Terima kasih Bu Helia Anasari. Ya, di sini saya sebagai teman, sebagai pemantau, juga sebagai manajer. Refleksi, perasaan dan hal baru apa yang telah didapatkan setelah saya memaparkan tentang modul 1.4 budaya positif. Silakan Ibu Esti. Perasaan saya dalam hal baru ini tentang pemaparan yang disampaikan oleh Bu Ani Retnosari, yaitu tentang budaya positif. Saya sangat senang karena apa? Dengan mengetahui tentang adanya budaya positif yang saya dapatkan ini bisa saya kembangkan di TK kita ini. Karena apa? Dengan adanya budaya positif ini memang harus kita laksanakan. Karena apa? Itu akan mendapatkan dampak yang positif. Terima kasih. Terima kasih Bu Esti Fatwa. Ada yang rekan lain yang mau menambahkan? Ya Bu Kus. Ya, terima kasih Bu Ani Retnosari. Dengan memahami dan menerima pelajaran dari Bu Ani Retnosari tentang modul 1.4 tentang budaya positif, itu sangat-sangat menarik untuk kita sebagai guru-guru di TK PKK Liporejo ini untuk diterapkan sehari-harinya supaya budaya positif semakin tertanam di TK PKK dan dengan sendirinya akan berjalan dengan baik dan anak-anak bisa menerima dengan baik tanpa ada unsur paksaan. Terima kasih. Demikianlah pemaparan dari saya tentang modul 1.4 budaya positif. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan di TK PKK Depok Rejo. Terima kasih Ibu Guru hebat atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini merupakan penerapan pemahaman pada murid dengan pembentukan keyakinan kelas. Terus sedekah. Paling mudah Pinter, hari ini hari apa tadi? Hari Senin. Nah, hari ini anak-anak mau diajak bikin kesepakatan kelas. Biasanya kan kita udah sering ya. Hari ini kesepakatan kita apa? Nah, hari ini tapi nanti mau ditulis, ditaruh di situ. Kita hias biar bagus. Mau? Nah, kesepakatan kelas itu berarti aturan yang dibuat antara bu guru dengan anak-anak. Coba apa aja nanti kita mau bikin aturannya, mau bikin kesepakatan kelasnya. Apa? Ini dulu Pak. Coba sebutkan yang mau kita bikin apa aja coba. Iya, kesepakatan kelas misalnya. Ini mau dibuat sama teman-teman. Apa tadi? Gak boleh manjat meja. Oh ya, keluarnya nggak dari jendela. Terus? Apa lagi? Gak berdiri di kursi. Terus apa lagi? Gak boleh manjat-manjat. Nah, kalau gak manjat-manjat, gak berdiri di meja, nah itu berarti masuknya ke curiga. Gak boleh. Nah, nanti berarti itu ke menyayangi. Berarti anak-anak harus menyayangi diri sendiri, juga menyayangi kawannya. Kalau jatuh, iya, ditolongin, gak diketawain, berarti saya. Setelah
ambil mainan, ambil buku dirapikan. Berarti nanti itu masuknya ke tanggung jawab. Berarti anak-anak belajar. Oh, bisa enggak? Bisa enggak? Bisa. Terus apa lagi? Apa ya? Apa lagi? Kalau habis makan, oh iya, berarti menjaga kebersihan. Bungkusnya dibuang di tempat sampah. Terus apa lagi? Sebelum makan apa yang dilakukan? Oh iya, apa ini? Cuci tangan. Berarti itu tadi ya, masuk menjaga kebersihan. Bisa dilakukan seperti itu? Nah, hari ini nanti di anak-anak sama bu guru kita bikin kesepakatan kelas ditulis. Bisa menulis juga? Bisa menghias juga? Bisa. Coba duduk bagus. Ini Rara taruh dia ke kelasnya Bu Sri aja. Apa lagi? Kalau habis makan, oh iya, berarti menjaga kebersihan. Bungkusnya dibuang di tempat sampah. Terus apa lagi? Sebelum makan apa yang dilakukan? Oh iya, apa ini? Cuci tangan. Berarti itu tadi ya, masuk menjaga kebersihan. Bisa dilakukan seperti itu? Nah, hari ini nanti di anak-anak sama bu guru kita bikin kesepakatan kelas ditulis. Bisa menulis juga? Bisa menghias juga? Bisa. Coba duduk bagus. Ini Rara taruh dia ke kelasnya Bu Sri aja. Anak pintar, mana anak cantik, mana anak ganteng, mana cantik, mana ganteng. Tadi sudah bikin kesepakatan ya, bareng-bareng ya. Pertama tadi apa? Tanggung jawab. Nih, nanti anak-anak bikin tulis. Tanggung jawab. Tadi katanya kalau habis mainan berarti mainannya dikembalikan. Habis ngambil buku, bukunya dikembalikan. Habis ambil pensil, pensilnya dikembalikan. Terus sepatunya naruhnya bisa naruh dulu? Terus apa lagi tadi? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan tadi yang dibilang sama Orly, membuang sampahnya pada tempat sampah. Sebelum makan cuci tangan. Bisa? Menjaga kebersihan.
ditambahin lagi nggak? Mau ditambahin apa sayang? Oh ya, saling menghormati. Tambahin lagi di sini. Saling menghormati. Mau ditambahin lagi apa? Sudah? Sudah. Kalau sudah, nih sama Bu Guru mau dikasih kertas nanti ditulis. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Nah, nanti ditulis di sini yang nulis cuma 4 orang, yang lainnya nanti kita bikin hiasan di sini. Setuju? Setuju? Oke. Siapa yang mau nulis? Yang mau menghias siapa? Bentar, yang mau menulis itu 4 ya, berarti 2 oranye, 2 hijau. Iya, kertasnya nanti di sini nulisnya agak gede ya, tapi jangan terlalu besar. Nanti kalau sudah nanti ditempel di sini. Yo, Alfian ya. Alfian tulis yang atas ya. Ambil pensilnya. Radika tulis yang menjaga kebersihan. Ambil pensil. Datul ya, bawahnya datul. Saling menyayangi. Orlin, saling menghormati. Ambil pensil ya sayang. Boleh, mau bikin hiasannya boleh, bunga-bunga boleh. Apa daun-daun? Tanda guntingnya. Ambil guntingnya. Jamurnya Saya gantian pensilnya nanti gantian, guntingnya juga nanti gantian. ini Bu, ini. Nah, ini udah selesai punyanya. Orlin, saling menghormati. Pegang Lin, kasih lihat Bu Ana. Nah, mana yang lain? Selesai. Lagi menjaga kebersihan, enggak ini. Nih, kebersihan. Ini datul ini ya, saling menyayangi. Megang. Ini sesuaikan dengan ini dibuat sampah, ini dibuat sampah dulu. Dan nanti sesuai dengan polanya. Sudah selesai? Oh sudah. Ada yang belum? Selesai semua? Kalau sudah nanti kita tempel di sini hasilnya. Di sini ya. Apa tadi? Kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ya. Kesepakatan
Refleksi. Pelaksanaan diseminasi atau penyebaran pemahaman kepada rekan guru dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 bertempat di ruang kelompok A1 TKPKK Depok Rejo Kecamatan Trimulyo Kabupaten Lampung Tengah. Terdapat 5 orang guru yang menyaksikan kegiatan ini. Refleksi. Pembuatan keyakinan kelas bersama dengan guru kelompok A1 saya lakukan pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024. Murid-murid sangat antusias dalam membuat keyakinan kelas. Perasaan saya setelah melakukan aksi nyata ini, saya sangat bersemangat dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, terutama menerapkan konsep-konsep inti dalam budaya positif di TK PKK Depok Rejo. Rencana perbaikan untuk implementasi ke depan. Rencana perbaikannya yaitu selalu melakukan evaluasi secara berkala, terus meningkatkan koordinasi dengan semua pihak di lingkungan sekolah, meningkatkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan budaya